Aku selalu hadir dalam dirimu, tetapi terkadang kamu mempertanyakan siapa aku. Sebenarnya aku sudah menemanimu sejak kecil, namun semakin bertambahnya usia, ternyata kamu masih mempertanyakan siapa diriku sesungguhnya. Identitas, itulah aku. Identitas yang merupakan jati diri seseorang dapat menjadi sebuah bumerang dalam diri orang itu sendiri. Permasalahan yang datang muncul dari kondisi seseorang yang mempertanyakan siapa diri dan identitasnya. Pertanyaan-pertanyaan pun timbul pada dirinya. Siapakah dirinya sebenarnya? Apakah yang ia inginkan di dalam hidup ini? Dengan banyaknya hal dan kejadian yang telah dialami dalam hidup ini, sebenarnya meyakinkan kita untuk tahu siapa diri kita dan apa yang kita inginkan. Namun, cepatnya dunia dan adanya sosial media kadang memaksa kita untuk selalu melihat keluar dan lupa bahwa diri kita juga perlu dipahami, dimengerti, dan diselami. Krisis identitas akan semakin parah bila dipicu oleh adanya perubahan yang dialami dalam hidup seseorang. Karena fokus tertuju pada masalah di luar diri kita, membuat seseorang terbebani saat menghadapi perubahan. Karakter dan pola pikir manusia yang sudah lama melekat, yang membuat perubahan sulit diterima. Contoh fenomena perubahan yang terjadi dapat berupa perceraian orang tua, kehilangan orang yang tercinta, pindah ke lingkungan baru, mengalami kejadian traumatis dan sakit. Perubahan itulah yang menjadi pemicu terbesar terjadinya penemuan oleh seorang psikolog perkembangan dan psikoanalis yang bernama Erik Erikson. Proses mengenal diri adalah hal yang paling sederhana yang dilakukan di dalam hidup. Karena dengan mengenal diri sendiri, seseorang akan mengetahui kepribadian diri sendiri. Dia orang yang seperti apa yang ia suka dan yang ia tidak suka, apa kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Dalam ilmu komunikasi terdapat istilah Johari atau Johari Window. Jendela Johari yang dikemukakan oleh Joseph Louf dan Harrington Ingham ini merupakan teori yang digunakan untuk menggali kepribadian sendiri dan orang lain. Sebaliknya, bila seseorang tidak mengenali identitas pada dirinya sendiri, seseorang akan menjadi lebih rentan ketika dihadapi dengan masalah dan perubahan. Ia akan mengalami konflik pribadi saat orang lain mempertanyakan siapa dirinya dan apa peran dirinya. Hal tersebut mempengaruhi perasaannya. Kerap ia jadi mempertanyakan nilai, spiritualitas, keyakinan, dan minat pada dirinya. Yang lebih parah lagi, seseorang menjadi mudah diubah-ubah. Seperti tidak memiliki pola pikir, gaya, dan perilaku yang menjadikan diri sendiri, serta mudah dipengaruhi orang lain. Gali diri lebih dalam. Luangkan waktu untuk benar-benar melihat ke dalam diri. Anda tidak selalu harus memiliki jawabannya sekarang juga. Yang penting, Anda berusaha untuk terus menggali dan mengenal diri sendiri. Pikirkan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Terkadang, orang terlalu fokus pada satu hal yang tidak menyenangkan dan melupakan hal-hal lain yang lebih berharga. Bila Anda selalu berkutat dengan urusan negatif dan lupa untuk memberikan hal-hal positif pada diri sendiri, bisa jadi ini alasan mengapa Anda mengalami krisis identitas. Menurut filsuf Marcus Aurelius, jika seseorang bersusah hati karena hal-hal eksternal, kesusahan itu datangnya bukan dari hal tersebut, tetapi dari opini orang itu sendiri mengenai hal tersebut. Dan seseorang memiliki kemampuan untuk mengubah opini kapan saja. Terimalah fakta bahwa Anda tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup. Tapi Anda selalu bisa memilih untuk lebih bahagia dan positif. Karena itu, mulailah mencari hal-hal yang menurut Anda bisa membuat Anda lebih bersemangat. Contohnya, melakukan hobi baru, bertemu dengan komunitas atau orang baru. Anda juga dapat mencari dukungan. Dukungan dari orang-orang tercinta akan membuat Anda lebih kuat dalam menghadapi perubahan hidup maupun stres. Yang terpenting adalah jujur dan terima diri sendiri. Terima bahwa bisa jadi ada sisi di dalam diri yang tidak disukai dan harus diubah. Cari tahu apa yang sebenarnya ingin dicapai di dunia yang sementara ini. Dalam mengetahui jawabannya, seseorang menjadi tahu apa prioritas di dalam hidup. Tapi harus diingat untuk mencapai itu, pengalaman identitas diri adalah hal yang paling sederhana. Seseorang harus mengetahui ia tipikal orang seperti apa dalam melakukan pekerjaan. Ini akan menjadi proses yang sangat panjang, karena pengalaman akan terus bertambah, dunia akan terus berkembang, dan itu semua akan membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang seperti apa.